Cirolu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di INE yang ke-6 ya. Moga benar ke-6. Kita mulai dari nomor 36. Makasih banget makin panjang jadwal pertanyaannya. Tapi senang banget melihat teman-teman tumbuh dan berkembang ya. Tumbuh dan berkembang. Bisa mengikuti video demi video, kemudian rajin praktek, kemudian tanya di sini ya, listnya panjang ya, makin hari makin tambah. Ini membuat saya juga senang teman-teman tumbuh dan tidak mengenal lelah untuk belajar. Demikian juga dengan saya tidak mengenal lelah untuk belajar juga. Semoga ini jadi wasilah buat kita semua ya. Oke, kita mau masuk ke pertanyaan 36. Pertanyaan 36 itu disampaikan oleh Mas Fadli Yuda Prihadi. Ini membernya reseller Hermovit. Menurut Mas saya, lebih bagus mana antara lookalike audience dibandingkan dengan interest? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Antara lookalike dengan interest itu memang ada perbedaan yang signifikan dari cara lahirnya ya. Yang pertama dari interest itu adalah kecenderungan customer terhadap minat pada sesuatu hal. Ya, kecenderungan customer pada minat sesuatu hal. Misalnya kita interest film, kemudian interest yoga, interest pada digital marketing, interest menjadi resellernya sebuah produk, honey lemon misalkan, ini honey ginger, malah iklan. Seorang punya ketertarikan terhadap sesuatu, tapi dia bukan satu orang, satu interest aja. Seseorang biasanya tertarik pada menjadi seorang digital marketer, kemudian menjadi seorang tukang nonton film, kemudian seorang jadi tukang rebahan gitu ya. Itu asal muasal interestnya. Kemudian ketika seseorang diklasifikasikan sebagai seseorang yang suka menjadi reseller ya, suka banget dengan hal-hal yang berhubungan reseller, dropship, or inlet marketing gitu, maka ini kita akan targetingkan. Misalkan kita contohkan reseller 1, reseller 2, reseller 3. Reseller 1, interest 1, interest 2, interest 3. Interest 1 tentang reseller, interest 2 tentang digital marketing, interest 3 tentang direct marketing. Kemudian dari ketiga audiens ini kita tes untuk dicari audiens atau orang-orang yang pengen ngejualin produk kita, membantu kita dalam program penjualan. Kemudian kita tes tiga-tiganya. Ternyata yang paling winning itu adalah reseller nomor 1, yang kedua digital marketer, yang ketiga itu direct response, itu enggak konversi. Maka antara dua interest ini ditandingkan terus menerus, terus kemudian dicari reseller winningnya. Akhirnya kedua interest ini akan melahirkan buyer baru ya, list buyer baru. Katakanlah dia udah nyampe 1000 ini, maka kemudian dengan 1000 ini kita bisa membuat custom audience. Setelah membuat custom audience tercipta dari buyer tadi, maka kita bikin AA. Nah sekarang kalau pertanyaan dibandingkan dengan apakah lookalike audience dengan interest itu lebih bagus mana? Itu bisa dijawab lebih bagus interest, tapi bisa juga lebih bagus lookalike audience. Jadi tidak serta-merta terus semua itu bagus. Yang menyebabkan lookalike audience itu lebih bagus itu karena datanya itu lebih dari 1000.
Bayangin kalau datanya udah 1000 lebih akurat. Apalagi kalau pakai menggunakan LTV ya, lifetime value, itu akan lebih akurat lagi. Kemudian apakah lebih bagus interest? Bisa jadi lebih bagus dari interest, tapi bisa jadi lebih bagus dari LAA. Kalau interestnya itu memang benar-benar narrow, kita settingnya ya, interest 1, layer 1, interest layer 2, interest layer 3, layer 4, layer itu interest 1 itu interest utama, kemudian interest kedua itu yang lebih di narrowkan ya, kemudian interest 3, 4, 5 di narrowkan kembali, maka itu akan bagus interest. Nah, pertanyaannya kembali, mana yang lebih bagus? Apakah LAA atau interest? Menurut saya dua-duanya bagus selama dia konversi. Iya kan, Mas Fadli? Kedua-duanya konversi bagus, kenapa enggak gitu ya? Itu yang ingin saya tekankan ke teman-teman. Apa buktinya? Seperti ini ya, kita testing dengan menggunakan LAA dan interest ya. Ini kalau di refresh, ini bukan surat, bukan sihir, ini real ya. Ini posisinya masih 100.000 per purchase, tapi apakah akan saya tinggalin begitu aja? Enggak, akan saya terusin sampai dia menuju konversi yang terbaiknya. Ini ada LA, kemudian ini ada menggunakan interest. Ini kalau yesterday seperti itu, today-nya lebih baik, lebih baik, lebih baik ini ya. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kenapa ini tak biarin? Karena aku juga ngetes ad-nya. Juga ngetes ad-nya. Ini ada yang winning, ada yang belum konversi. Ini winning saya ketimbang artisnya ini. Ini gambar saya, ini gambar artisnya, ternyata malah artisnya nggak konversi. Oke, jadi sepertinya saya lebih lebih ya. Oke, baiklah kalau begitu teman-teman, kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Ya. Kemudian berapa jumlah audien di CA yang ideal untuk kita retarget? Oke. Untuk jumlah audien yang akan kita retarget, ini pertanyaannya saya clearkan ya. Ada yang CA dipakai untuk retargeting, ada CA yang kita pakai untuk bikin LAA. CA yang dipakai untuk LAA, di-create untuk LAA, itu memang minimum 100, 500 juga bisa. Tapi kalau yang terbaik konon katanya itu 1000 data, itu akan sangat akurat sekali. Terus kemudian kalau kita bikin audiens CA ini untuk kita retargeting atau iklan ulang, untuk retargeting ya, pertanyaannya berapa jumlah minimum? Nah, biasanya saya mulai dari awal hari pertama saya sudah bikin LAA ya, udah bikin LAA, jadinya sejak awal udah kita jalanin walaupun budget pertama 10.000, 20.000 tergantung size-nya. Semakin besar CA itu semakin bagus sebenarnya. Maka kita kalau mau tanyain jumlah ideal ya bisa 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 gitu. Saya 100 aja udah mulai di retargeting kan. Karena memang tujuannya untuk mencari orang yang sudah nonton dari sumber traffic lain, kemudian kita targeting dengan Facebook Ad gitu. Level consideration bukan conversion ya, level conversion gitu. Tapi ini ya, yang benar ini level conversion, tapi kalimatnya adalah retargeting gitu. Ini bukan marketing. Kemudian jumlah masing-masing CA-nya dibuat periode berapa ya Mas? Tergantung strategi yang kita tetapin gitu. Misalkan kita bikin CA untuk 3 days ya, atau 2 hari. Jadi 2 hari setelah iklan muncul, iklan lagi, besoknya 2 hari lagi. 3 hari, kemudian 4 hari, kemudian 5 hari. Jadi misalkan second days, 3 days, kemudian hari kedua, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-14. Nah, nanti dilihat mana di antara hadiah itu adalah nama-nama Bu Hari. Yang paling konversi, ternyata dia paling konversi setelah 3 hari. Dia paling konversi setelah 7 hari. Dia konversi setelah 14 hari. Nah, biasanya konversinya setelah 3 hari. Karena masing customer masih ingat. Itu saudara-saudara.
Kemudian apakah jika jumlah ini banyak? Apakah jika jumlah audien CA itu kurang dari harus ditambahin audien dari interest atau LA biar jumlah audiennya jadi ini ya ini pertanyaan nggak relevan dalam arti kalau kita memang CA kita harus spesifik ke CA kita tidak bisa mencampur bukan tidak bisa ya kurang afdol kita mencampurkan CVA dengan interest gitu karena memang tujuannya berbeda tujuan jumlah audiennya jadi ideal enggak nggak harus begitu kalau CA ya konsepnya CA gitu custom audience terima kasih mas saya macama gitu so imut kan kemudian nomor 38 makan malam malam mas ya dan susu saya mendengar penjelasan mas tentang manual bid awalnya langsung lowest cost aja ya mas setelah 50 konversi baru ganti ke manual bid betul pertanyaan saya apakah langsung ganti saja ke manual bid tanpa mengindahkan signifikan edit terus kita ganti ke target cost apakah akan learning ulang kembali betul jadi setelah mencapai learning base-nya selesai dia akan langsung kita pindah ke manual bid dan itu disebut signifikan edit akan tetapi ya ini yang penting akan tetapi nah, minum nggak ada ya oke, nunggu akan tetapi ya. Akan tetapi, karena dia sudah punya data 50, untuk kembali ke positioning awal, learning pace-nya akan cepat, dan dia akan masuk ke lintasan kembali setelah 50 konversi, dan itu cepat. Nah, dia udah dapat 50 konversi. Begitu, nggak ada namanya. Nomor 39, Mas 39. Halo Mas, saya mau bertanya, apakah CPO praktik terbaik dengan satu campaign 3 aset yang identik hanya diberikan umur, misalkan 18, 65, 19, 16, 20, 20, masing-masing aset? Mohon pendapat Mas saya. Ini boleh dicoba, boleh dites, tapi biasanya ya teman-teman, biasanya kalau CPO, kita ini tahu nih produk ini untuk siapa umur berapa ya, sudah bisa diprediksi sebenarnya. Kecuali kalau kita jualan cilok gitu ya, semua umur dapat gitu ya.